Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina astafa, amma ba'd. Mari kita mulai majelis ilmu ini dengan bacaan Ummul Quran. Mudah-mudahan menjadi majelis ilmu yang nafi'an, mubarakan fiddin wa dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawainah wa ala ma nawahu as-salafus salih. Thumma ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila sayyidil masyayikh wa nafa'ana bihim wa bi ulumihim fid dharain amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Faslul Khamis. Sampai mana? Al-Mabahath Ar-Rabi belum? Wala yu'tabaru ini sudah tak kemarin? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Anna mu'dhamal qira'ati syadzati imma ghairu mutawatirin aw ghairu muwafiqin lirrasmi. Di antara yang perlu diperhatikan adalah bahwasannya mu'dhamal qira'at asyadzah, mayoritas qira'at syadzah ada kalanya imma, itu biasanya ada kalanya imma ghairu mutawatirin, yaitu tidak sampai pada derajat mutawatir, au ghairu muwafiqin lirrasmi, atau tidak sesuai, tidak cocok dengan salah satu rosem usmani. Nah, ini yang penting ini berikutnya. Wala yu'tabaru wuruduha an ba'dil ulama'i. Wala yu'tabaru, dan bukan dianggap, artinya bukan berarti opo wuruduha, sampainya qiraat syadzah, an ba'dil ulama'i, dari sebagian ulama, ta'nan, sebagai serangan, fi syakhsiyatihi, ing dalem syakhsiyahnya, kepribadiannya, wa makanatihil ilmiyati, dan juga kedudukan ilmiahnya atau posisi ilmiah secara keilmuan. Jadi kalau kemarin kita membahas tentang qiraat syadzah, yang qiraat syadzah itu melalui beberapa tokoh, termasuk diantaranya para sahabat. Ini bukan berarti itu sebagai serangan terhadap syakhsiyah beliau-beliau itu. Juga bukan berarti serangan terhadap posisi atau kedudukan beliau-beliau secara ilmiah, secara keilmuan. Lanjutannya, waqad waradat qira'atun syadzatun an ba'dil a'immatil asyrati. Waqad waradat, lan teman-teman tumeka, artinya sampai. Jadi ada qira'at syadzah itu yang juga melalui salah satu dari imam qira'at asyr. Waradat opo qira'atun syadzatun, qira'at syadzah an ba'dil a'immatil asyrati, saking sebagian piro-piro imam yang 10, yaitu imam qiraat asyr itu, alladzina kang wasalat alladzina, yang mana mereka itu wasalat, sampai na ing kita opo qiraatuhum, qiraatnya alladzina, yaitu qiraatnya beliau-beliau itu, bitawaturi, kelawan derajat mutawatir. Wadzalika, utawi hal tersebut, iku ma yu'akkidu,
Wa dzalika utawi hal tersebut ikum ma wa dzalika utawi hal tersebut Oh, wadzalika utawi hal tersebut iku ma sesuatu yu'akidu yang menegaskan apa ma annal ibrata bahwasanya ibrah ungkapan statement. Jadi ibrah yang mengatakan terkait dengan qiraat syadzah yang diriwayatkan oleh sebagian dari Imam Asyr iku laisat ora ono apa ibrah iku bin nadhri ilal qari'i wa makanatihi. Jadi bukan berdasar pada bin nadhri melihat kepada al-qari, si qurra itu, si qari itu, wa makanatihi dan kedudukannya. Wa innamal ibratu hanya saja al-ibrah yaitu bimada sihhatil dhabiti, yaitu terkait dengan ruang kesahihan standar. Standar itu kriteria yang sudah ditentukan. Wal qanun dan aturan-aturan alladzi yang wadha'a yang telah menetapkan hu ing alladzi sapa al ulama para ulama. Kriteria itu untuk apa? Lima arifatil qiraati sahihati, untuk mengetahui qiraat yang sahihah. Jadi imam qiraat asyr itu kan jelas masuk kategori mutawatirah. Ada beberapa qiraat syadzah yang ternyata itu juga melalui sebagian dari imam qiraat asyr. Ini yang perlu ditegaskan, itu bukan berarti serangan terhadap beliau, tetapi yang perlu digarisbawahi adalah ini adalah bukan melihat pada sosok qori'nya, tetapi runtutan terkait dengan aturan qiraat sahih ini memang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan disepakati oleh para ulama ahlul qura, ya, untuk mendeteksi agar mengetahui qiraat yang sahihah. Bahkan kemarin kan sudah ada contoh qiraat yang dinisbatkan kepada qiraatnya Ibnu Mas'ud, tapi masuk kategori qiraat syadzah. Padahal Ibnu Mas'ud itu juga meriwayatkan qiraat yang mutawatirah gitu loh. Makanya dugaannya dulu pernah saya sampaikan, seperti yang contoh yang berkali-kali kita ungkap, ya'khudhu kulla safinatin sholihatin ghasba, itu memang terdapat dalam qiraat itu, boleh jadi itu dalam mushafnya beliau yang beliau tulis itu maksudnya beliau sebagai tafsir, tapi kemudian difahami oleh berikut-berikutnya itu diduga sebagai bagian dari qiraat, bagian dari Al-Quran. Maka walaupun dinisbatkan kepada Ibnu Mas'ud, maka disebut syadzah. Kenapa? Karena tidak mutawatirah dan tidak sesuai dengan rosem Utsmani. Karena dalam salinan rosem yang jumlahnya wakila ada 5, wakila ada 6, wakila ada 7 itu tidak ada yang menulis pakai sholihatin. Tapi dalam mushafnya Ibnu Mas'ud sendiri, salinan mushaf beliau ada. Karena dulu sahabat kan punya tulisan mushaf yang itu ada tafsir-tafsirnya itu, gitu loh. Jadi itu. Jadi jangan dianggap imam ini kok meriwayatkan qiraat syadzah ini. Bukan berarti serangan pada imam itu. Jadi kalau memang ada yang dinisbatkan begitu, boleh jadi satu imam yang meriwayatkan mutawatir, berarti beliau meriwayatkan lebih dari satu versi bacaan gitu loh. Cuman yang diterima itu yang mutawatirahnya. Paham ya? Rada bulet ya. Ini sing bulet iki sing jelasno gak iso iki. Matan Gus Rozi. Nyuntas saya. Oke. Jadi gitu. Ada pertanyaan sampai sini?
Kalau tidak ada kita lanjutkan dulu. Siapa tahu nanti baru muncul pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mabhatsur rabi'u haula hadithi. Nah, ini sekarang membahas tentang seputar hadis haula hadithi nuzulil Qur'anil Karimi 'alal ahrufis sab'ati. Yaitu seputar hadis tentang turunnya Al-Qur'anul Karim 'alal ahruf as-sab'ah. Jadi ing atase piro-piro huruf kang pitu, artinya 7 huruf. Dalam hadis disebutkan sab'ati ahruf. Isinya pembahasan ini adalah ahamiyatul hadis al-madhkur, yaitu bicara mengenai urgensi hadis yang disebut, yaitu hadis tentang nuzulul Quran alal ahruf as-sab'ah. Lalu ba'du riwayatil hadis al-madhkur, lalu makna kalimatai al-harfi was-sab'ah, aqwalul ulama fil muradi bil hadis wa munaqashatuha, bicara mengenai perbedaan dan perdebatan dan juga pendapat para ulama menyangkut maksud dari hadis al-ahruf as-sab'ah ini apa. Lalu menjelaskan juga tentang bayanul qaul ar-rajih fil murad min al-ahruf as-sab'ah. Jadi pendapat yang rajih. Lalu ada satu pertanyaan juga yang juga dibahas di bab ini. Halil masahiful uthmaniyatu tashtamilu alal ahrufis sab'ati amla. Nah, ini jawabannya akan kita temukan di uraian-uraian ini. Haditsu nuzulil Qur'ani 'alal ahrufis sab'ati. Tadi suara saya kurang keras ya? Mboten. Kayak yang pojok sana enggak dengar. Hah? Dengar ya? Kayak sebelum sampai ke sana suaranya sudah naik duluan, masuk ke lubang-lubang gitu. Gitu. Itu mek SBC tok ya? Kena bocor-bocor ta itu? Oh. Tapi bukan ndak sampai kayunya apa jenenge ngono iku? Apa jenenge ngono iku? Hah? Ndak ya? Duduk kayu ini sing ambruk bukan ya? Lama-lama, ya ojo lama-lama wis nanti penakno. Kau ngenteni lama-lama. Ahamiyat hadithu nuzulil Qur'ani 'alal ahrufis sab'ah. Ahamiyatu hadzal hadithi, utawi urgensi hadis ini. Nah ini hadithu nuzulil Qur'anil Karimi 'alal ahrufis sab'ati, utawi hadis tentang turunnya Al-Qur'an atas 7 huruf, iku hadithun azimun, termasuk hadis yang azim, yang agung. Min ashharil hadisil mutawatirah, termasuk di antara hadis-hadis mutawatirah yang paling masyhur, yang paling terkenal. Jadi kalau masuk hadis yang mutawatirah, maka mutawatirah itu masuk derajatnya apa? Qat'iyul wurud. Qat'i. Di buku ini tadi saya bawa, mungkin di antara panjenengan ada yang punya, Membumikan Ulumul Quran. Kalau bukunya Prof. Quraisy itu yang pertama terbit dulu Membumikan Al-Quran. Kalau ini Membumikan Ulumul Quran. Isinya tanya jawab. Ditulis oleh Yai Ahsin Sakho Muhammad. Itu di halaman 37. Ini disebutkan beliau mengutip kitab Tarikhul Quran karya Abdus Sabur Syahin. Itu hadis tentang nuzulul Quran alal ahrufis sab'ah itu diriwayatkan 25 orang sahabat. Dari situ kemudian jumlah sanad setelah dari para sahabat 25 orang ini jumlah sanadnya mencapai 46 sanad, jalur sanad, sehingga masuk kategori hadis yang mutawatir. Bahkan disebutkan min ashharil ahadits al-mutawatirah. Walaqad nassa ala tawaturihi ghairu wahidin minal a'lam minhum. Walaqad nassalan teman-teman menetapkan
ala tawaturihi terhadap kemutawatiran hadis ini, hadis tentang al-ahruf as-sab'ah ini. Ya. Jadi yang menetapkan kemutawatirannya itu banyak sekali para ulama, termasuk selain dari tokoh-tokoh ini. Kalau tokoh-tokoh ini jelas memutawatirkan hadis ini. Selain beliau-beliau yang terkenal ini, yang tidak terkenal pun mengatakan bahwa hadis ini mutawatir. Tokoh yang tidak terkenal sekalipun. Sapa ghairu wahidin minal a'lam minhum al-imamu Abu Ubaidin al-Qasim bin Salam, al-imamu Abu Amrin ad-Dani, Imam Abu Amr ad-Dani, salah satu tokoh madhab dalam Rosem. Lalu al-imam Ibnul Qasih, wa yu'akkidu tawaturuhu, wa yu'akkidu lan menguatkan opo tawaturuhu kemutawatiran hadis ini, hadis tentang nuzulul Quran alal ahruf as-sab'ah, istimalal Qur'anil karimi ing ketercakupan Al-Qur'anil Karim alal qiraatil mutawatirah terhadap qiraat mutawatirah, allati yang tarji'u kang kembali opo allati fi asliha ing dalam asalnya, allati ilal ahrufis sab'ati maring al ahruf as-sab'ah. Wa qad akhraja lan teman-teman mengeluarkan hu ing hadis sapa ashabul kutubis sittah, yaitu pengarang kutubus sittah. Masadirul ahkam asy-syar'iyyah itu kan yang pertama Al-Qur'an, yang kedua adalah hadis. Urutannya itu mulai dari Al-Bukhari sahih ya, lalu Muslim, terus apa? Abi Dawud dulu ya. Urutannya apa, Gus? Abi Dawud, At-Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i sama Ibnu Majah. Lah keenam-enamnya ini beliau dalam koleksi hadisnya, hadis ini masuk semua, ditulis oleh beliau. Makanya beliau namanya mukharrijnya. Biasanya kalau kita belajar hadis itu kalau langsungan itu kan yang disebutkan tuh rawi pertama sahabat sama terakhir mukharrijnya. Seperti di Bulughul Maram itu kan langsung an Abi Hurairah radhiyallahu anhu dan seterusnya. Terus terakhir rawahu Al-Bukhari atau muttafaqun alaih, berarti Bukhari dan Muslim kan begitu. Jadi runtutan sanadnya tidak disebut. Biasanya langsung. Lah ini keenam-enamnya ini semuanya ada hadis tentang al-ahruf as-sab'ah. Dulu pernah kita bahas. Sekali lagi jangan pernah menyamakan qiraat sab'ah itu lalu difahami dari hadis ini. Oh, qiraat itu sab'ah. Sab'ah itu 7, sebagaimana hadis Nabi unzilal Qur'anu ala sab'ati ahruf. Ya keliru, jadi gagal faham nanti. Karena hadis ini muncul sebelum hadis ini sudah ada, sebelum ada klasifikasi qiraat sab'ah. Lah kalau difahami qiraat sab'ah lah nanti bagaimana dengan qiraat asyr? Kok ternyata ada 10 imam qiraat yang kemudian qiraat itu dinisbatkan kepada 10 imam itu. Maka ini bukan maksudnya itu. Lah nanti kita jelaskan terkait dengan apa itu al-ahruf as-sab'ah. Di sini ada diskusinya nanti. Wa Ibnu Abi Syaibah fi musannafihi, dan juga Ibnu Abi Syaibah dalam karya beliau, wa Ahmad fi musnadihi, dan Imam Ahmad dalam musnad beliau, wa Hakimun fi mustadrakihi, dan Imam Hakim dalam mustadraknya beliau, wa ghairuhum, dan selain mereka. Jadi hadis ini sangat populer sekali, hadis tentang al-ahruf as-sab'ah. Sehingga keliru kalau ada orang yang mengatakan bahwa qiraat itu ya ngaji Quran yang benar itu ya seperti yang kita baca. Itu kalau riwayat Hafiz an Asim iya, tapi kan ada yang lain gitu loh. Ada yang lain.
Wala yakatu yakhlu minhu, wala yakatu yakhlu, dan hampir-hampir sepi. Wala yakatu, dan hampir tidak ada, hampir tidak sepi, hampir tidak ada, maksudnya ya semuanya ada. Minhu saking hadis, sapa musannifun, seorang musannif, fil hadis, dalam hadis. Artinya hampir-hampir tidak ada sepinya, berarti ya mesti ada hadis itu. Hadis itu mesti ditulis seorang musannif dalam bidang hadis, au fi ulumil Quran. Atau kalau ada pengarang, ada musannif yang menulis dalam bab ulumul Quran. Hadis ini mesti masuk. Wal qiraat, dan juga pembahasan mengenai qiraat, wa tafsir, dan juga tafsir. Walaqad syagalalan, teman-teman menyibukkan opo al hadithu hadis, balal ulama'i, ing kepedulian ulama, qadiman, baik ulama masa lampau, wa haditsan, dan ulama masa sekarang, masa kontemporer. Jadi hadis ini memberi apa istilahnya, membuat para ulama itu memiliki kepedulian untuk menggali opo sih maksudnya al-ahruf as-sab'ah itu. Termasuk seorang ulama yang luar biasa, yaitu Ibnul Jazari. Sampai beliau mengatakan begini, qala Ibnul Jazari, ma ziltu astashkilu hadzal haditha wa ufakkiru fihi wa um'inun nadhara min naifin wa 30 sanatan hatta fatahallahu alayya bima yumkinu an yakuna sawaban insyaallah. Kata beliau begitu. Ma ziltu astashkilu, ya, hampir-hampir ini menjadi iskal, menjadi tidak jelas bagi saya. Astashkilu hadzal hadits, ing hadis ini, maksudnya Ibnul Jazari itu mikir, maksudnya al-ahruf as-sab'ah ini apa sih? Wa ufakkiru fihi, dan senantiasa berfikir sapa ingsun, sapa aku, kata Ibnul Jazari, fihi, ing dalam hadzal hadis. Jadi Imam Ibnul Jazari mikir iki hadis ini maksudnya apa? Wa um'inun nadhara, dan terus mengerus, terus menerus untuk meneliti, melihat, mengangen-angen. Sampai berapa lama? Min naifin wa 30 sanatan, lebih dari 30 tahun. Jadi Ibnul Jazari itu memikirkan hadis ini itu secara terus menerus, itu butuh waktu lebih dari 30 tahun. Kita tidak sampai 1 menit karena tidak pernah mikir itu. Gak dipikir. Sampai kata Ibnul Jazari, hatta fatahallahu alayya, sampai Allah membuka terhadap diriku. Futuh, fatah itu kan sesuatu yang asalnya tertutup lalu kemudian terbuka. Fathu Makkah itu barang ya. Itu asalnya kata Makkah itu umat Islam tidak bisa mengakses masuk ke dalam, tapi begitu Fathu Makkah terbuka. Idza jaa nasrullahi wal fathu, inna fatahna laka fatham mubina. Fatham mubina. Makanya dulu pernah saya sampaikan kan berkali-kali. Saya tidak tahu di generasi yang lama atau yang baru sudah pernah tahu juga. Termasuk kita ini kalau belajar asalnya tidak tahu lalu jadi tahu, berarti ada futuh. Ya, cirinya apa? Cirinya itu biasanya mencurang, habis mencurang lalu kemudian mencurangnya agak berkurang, ganti yang muncul O. Oh, lah itu berarti sudah mulai futuh. Loh, asalnya kan hati ini tertutup, gak paham. Orang gak paham itu kan disebut jahil ya. Jahlun. Jahil itu dalam kegelapan, gak ngerti. Yus gak ngerti, tertutup, lalu hatinya terbuka. Makanya doa kafaratul majlis ini kan sering saya sampaikan. Doa kafaratul majlis kan subhanakallahumma wa bihamdika. Karena kalau futuh itu yaitu rahasianya. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Apa yang dilakukan? Fasabbih, lo kan? Bihamdi rabbika wastaghfir. Maka kita subhanakallahumma wa bihamdik. Terusannya apa? Astaghfiruka wa atubu ilaihi innahu kana tawwaba.
Sehingga futuh itu semua adalah anugerah dari Allah, sehingga kita dibuka. Dan di situ kita mohon, kita bertaubat sekaligus kita mohon ampun, sehingga tidak ada kesombongan. Jadi wong itu pinter masih sundul langit itu gak sok-sokan gitu loh, maksudnya gak pongah dengan kepinterannya itu, karena itu semua titipan. Yang memfutuh siapa yang membuka? Ya Allah. Makanya sampai Ibnul Jazari, orang yang sehebat itu beliau mengatakan bukan karena hasil usaha saya 30 tahun saya akhirnya menemukan kesimpulan, bukan, tapi beliau mengatakan hatta fatahallahu alayya. Loh kan itu kan ungkapan yang luar biasa. Ya. Jadi tetap cantolannya itu, ini foto ini ya Allah yang membuka gitu loh. Hatta fatahallahu alayya bima yumkinu an yakuna sawaban. Ya, bima kelawan sesuatu yang yumkinu kang mungkin opo an yakuna yento ono opo ma iku sawaban. Artinya apa? Boleh jadi kesimpulan saya ini setelah saya merenungkan hadis ini lebih dari 30 tahun lalu Allah buka kefahaman saya, maka insya Allah ini yang saya yakini insya Allah mengandung kebenaran, gitu loh. Nah, tapi beliau berbeda dengan ulama-ulama yang lain. Maka di sini di bukunya Y. Ahsan ini juga dijelaskan, ya. Yang pertama, secara garis besar hadis ini para ulama dalam menyikapi hadis ini ada dua pendapat. Yang pertama, ada yang mengatakan hadis ini termasuk yang kategori hadis yang mutasyabihat. Artinya apa? Sukar difahami maknanya. Ya. Di Al-Quran kan juga ada yang mutasyabihat, ada yang muhkamat, ada yang mutasyabihat. Nanti mutasyabihat ada lagi yang mutasyabihat terkait dengan maknanya, ada yang mutasyabihat yang terkait dengan lafadznya. Kalau lafadz-lafadznya biasanya mutasyabihat fil alfad itu yang redaksinya mirip tapi tidak sama. Itu kalau dalam hal lafadznya. Ya, kembali lagi ke sini. Lalu yang kedua, ada yang memahami bahwa hadis ini bisa difahami maknanya. Lah yang menyatakan bisa difahami maknanya beda lagi pemahamannya. Pertama, ada yang memahami bahwa kata atau angka 7 dalam tradisi Arab itu memiliki makna banyak. Bisa sab'a, bisa sab'in. Ya. Intastaghfir lahum sab'ina marratan, kan begitu, itu jumlah yang banyak. Ya, 7 juga bisa. Selama tidak ada pembatas yang mengatakan dengan jelas. Kalau pembatas yang mengatakan dengan jelas kan seperti contohnya fasyamu thalathati ayyamin fil hajj wa sab'atin idza raja'tum. Sab'ah di situ difahami 7 angka antara 6 dan 8 karena ada penjelasan lanjutannya tilka asyaratun kamilah, sehingga 3 tambah 7 sama dengan 10. Paham sampai sini ya? Nah, ini ada yang memahami ini tanpa batas. Tapi ada yang memahami ini hakikatul adat. Apa artinya? Ya 7 itu ya 7. Secara hakiki berarti antara 6 dan 8 berarti ya 7. Lah ini berbeda lagi rinciannya. Lalu 7 itu 7 ahruf itu apa saja? Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam itu mengatakan sab'ati ahruf atau al-ahruf as-sab'ah itu adalah perbedaan yang bermuara pada 7 dialek yang ada dalam al-lughah al-arabiyah. Jadi di Arab itu kan ada banyak suku. Ya, suku-suku ini nanti membentuk al-lughah al-arabiyah al-mushtarakah yang lalu kemudian diakomodir oleh Al-Qur'an ketika Al-Qur'an turun. Sehingga ada pentolan-pentolan qabilahnya ini. Di antaranya adalah Quraisy, lahjatu Quraisy atau lughatu Quraisy, lalu Hudzail, lalu Tamim, lalu Rabi'ah, Hawazin, Sa'ad dan juga Ad. Ini qabilah-qabilah yang ada di sana. Ini menurut Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam. Nah, beda lagi dengan Abu Fadl Ar-Razi. Ar-Razi mengatakan, nah ini ada di sini. Sama maca dhewe ya. Terus punya kan buku ini? Nanti difoto terus di-share. Di sini Abul Fadl Ar-Razi itu juga mengatakan 7. Di antaranya nomor 1, perbedaan bentuk isim seperti mufrad, tathniyah, jamak.
Lalu ada tadzkir, ada ta'nis. Lalu perbedaan bentuk fi'il seperti madhi, mudhari', amar. Lalu ada perbedaan i'rab. Lalu ada naqs dan ziyadah, penambahan dan pengurangan huruf. Lalu ada takdim takhir. Takdim takhir itu seperti fayaqtuluna wa yuqtalun. Dalam qiraat lain ada fayuqtaluna wa yaqtulun. Itu kan sudah beda. Yang ditakdim takhirkan antara yang majhul dengan yang maklum. Lalu ada ibdal dan terakhir ada perbedaan dialek seperti imalah, tarkik, tafkhim, idgham, izhar dan seterusnya. Nah, Ibnul Jazari itu yang 30 tahun itu beliau di sini simpulannya, nah ini ada di sini. 7 macam perbedaan itu. Ada di halaman 40. Wes, sampean waca dhewe ya. Siapa yang punya buku ini? Ada yang punya? Enggak ada jenengan. Gus Usman punya? Loh, gak dibawa ke sini. Apa memang sengaja ditinggal? Ketika berangkat, kata orang tuanya, gak dibawa bukunya. Al ilmu fis sudur, la fis sutur. Jadi sudah masuk dalam fis sudur. Punya berapa di rumah? Sejumlah BTK GTA? Oh enggak. Punya banyak. Tipe nyatak dewe. Punya percetakan. Okay. Ini percetakannya Maktabah Utsmaniyah. Enggak. Ini punyanya Qof. Baik, ada pertanyaan sampai sini? Wonten. Mboten. Lanjut. Wa qala ad-Doktor Muhammad Abdul Azim Az-Zarqani. Dr. Muhammad Abdul Azim Az-Zarqani, kitabnya Manahilul Irfan. Kata beliau komentarnya, hadza mabahathun tarifun wa sya'iqun. Ini adalah mabahats, jadi membahas tentang hadis nuzulul Quran ala sab'ati ahruf atau alal ahruf as-sab'a itu, kata beliau, ini adalah pembahasan yang tarifun wa sya'iqun. Pembahasan yang langka tapi sekaligus sya'iq, membuat rindu. Karena membahas tentang Al-Quran. Ghaira annahu, walaupun ghaira annahu makhifun wa syaikun, walaupun dia mengkhawatirkan dan pembahasan yang sulit. Artinya mengkhawatirkan tuh orang tidak boleh berpendapat ngawur, harus ada landasan keilmuan sebelum menyampaikan pendapatnya. Ya, sampai tidak boleh lalu berijtihad ngarang dewe. Oh, sab'atu ahruf itu maknanya itu jamak dari harf, jamaknya ahruf sama huruf. Maka hurufnya itu tujuhnya itu begini, ngarang begitu, jangan. Harus ada landasan keilmuan. Maka di sini Dr. Abdul Azim Az-Zarqani mengatakan makhifun wa syaikun. Wa qad afrada ulama'un katsiruna hadzal hadits bit ta'lif. Wa qad afrada lan teman-teman mengkhususkan sapa ulama'un, pira-pira ulama katsiruna kang akeh. Jadi banyak ulama yang mengkhususkan pembahasan hadzal hadits ing hadis ini bit ta'lifi kelawan karya tulis. Jadi beliau menulis karya tulis untuk membahas hadis ini. Jadi hadisnya singkat karena memang Rasulullah itu menyatakan dalam sabda beliau utitu jawami'al kalim. Jadi ungkapannya singkat tapi maknanya padat. Termasuk Al-Quran itu kan begitu, jawami'al kalim itu termasuk Al-Quran. Itu ungkapannya singkat tapi maknanya padat. Kalau sampean baca buku Mukjizat Al-Qur'annya Pak Quraisy, Habib Quraisy Shihab itu, Prof. Quraisy Shihab itu, di sana beliau mencontohkan Allah ketika berfirman, wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Itu ternyata penafsirannya itu bighairi hisab itu bisa tidak kurang dari 10 penafsiran. Wallahu yarzuqu may yasha bighairi hisab. Loh, yang bighairi hisab ini mannya, yashanya, yarzukunya, loh, ini bisa sampai lebih dari 10. Jadi tidak pernah perhitungan.
Umpama kalau dilihat orangnya, Allah tidak pernah perhitungan melihat orangnya searah iki kakean maksiat, wis tak stop aja wis rezekinya. Selama dia masih hidup berarti suplai rezekinya masih ada. Allah tidak pernah perhitungan. Karena orang-orang yang maksiat, orang-orang yang fasik, orang-orang yang tidak beriman sekalipun itu terkena sifat rahmannya Allah, kan begitu. Yang Rahman itu tanpa batas. Jadi hanya wallahu yarzuqu may yasha itu maknanya bisa begitu. Belum lagi yang lain-lain. Dulu pernah saya jelaskan ya di sini ya, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Yang banyak yang memahami itu, yang illa qalila itu apanya? Ilmnya. Tapi boleh jadi tumnya yang illa qalila. Ya, artinya begini. Itu kan runtutannya wa yas'alunaka 'anir ruh. Ruh pun juga yang memahami ruh itu, ada yang memahami ruh itu yang memang yang ditiupkan wa nafakhtu fihi mir ruhi. Tapi ada yang memahami ruh itu Al-Qur'an, wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Itu kan Al-Qur'an, ruham min amrina. Ya. Itu lalu kemudian kalau difahami ruh yang ditiupkan di jasad itu tadi setelah sempurna, fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi mir ruhi. Itu kalau illa qalilanya itu difahami tumnya wa ma utitum minal ilmi illa qalila, itu berarti begini. Tidak banyak orang di antara kalian itu yang kami beri pengetahuan tentang ruh, tentang kematian. Sehingga ada orang-orang tertentu, ini pernah saya ceritakan ini, yang oleh Allah diberi pengetahuan tentang kapan dia akan wafat. Itu kan berarti qalilanya ketumnya. Tapi kalau ke ilmunya, ya ini jelas minal ilmi illa qalila. Maka ilmu itu sebanyak apapun, sepintar apapun seseorang tetap wa fawqa kulli dzi ilmin alimun, kan begitu. Tetap di atasnya masih ada lagi. Jadi ringkas tapi mesti maknanya luas. Contoh lagi, la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'dha. Doa ar-rasul, jangan la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum, jangan kalian menjadikan panggilan Nabi, panggilan Rasulullah ya, itu ka du'a'i ba'dikum ba'dha, seperti panggilan kalian terhadap teman, terhadap sebagian kalian yang lain. Nah, itu juga maknanya bisa begini. Kalau Rasulullah itu manggil sampean, maka jangan kemudian dianggap seperti panggilan biasa. Makanya salah satu rahasia, mengapa kok adzan itu tidak Rasulullah sendiri yang adzan? Karena kalau Rasulullah sendiri yang adzan, itu yang nidak, yang membunyikan adalah Rasulullah, maka levelnya, derajatnya lebih tinggi daripada sahabat. Kan yang adzan kan Bilal. Sampai tidak bisa mengelak, ini panggilan Rasulullah. Kan begitu jadinya. Makanya nidak adzan itu sesungguhnya kalau kita pahami levelnya lebih tinggi lagi, itu bukan yang manggil, itu bukan orang yang adzan. Tapi ini panggilan Allah lewat suaranya Sahumi, oh begitu. Lewat suaranya Hasan. Ini Hasan. Biasanya di Masjid Tarbiyah Hasan yang adzan. Enggak yang adzan ada sendiri. Hasan adzan sendiri di kamar GTA itu pojokan itu. Oh, kenapa Hasan pengen nyaingi? Nah, oke, saya kembali ke materi tadi. Jadi bisa begitu. Kalau Rasulullah manggil, ojo nolak. Jangan engkau dhisik. Sudah beda. Atau la taj'alu du'a ar-rasul, itu panggilan kita dalam ngaturi beliau. Doa ila rasul. Doa li rasul. Kita ngaturi beliau, jangan langsung nama. Ya Muhammad. Loh, jangan. Itu sama kayak yang dilakukan oleh siapa? Dzul Khuwaisirah itu ya. Ketika pembagian harta rampasan perang, Rasulullah yang sahabat-sahabat yang lama ini tidak dibagi. Lalu Dzul Khuwaisirah moro-moro ya Muhammad, i'dil ya Muhammad. Waduh. Ini cikal bakalnya orang-orang Khawarij. Oke, kembali ke materi tadi. Karena memanggil Rasulullah itu harus dengan panggilan sebutan yang mengagungkan beliau.
Maka di Al-Quran itu tidak ada yang langsung disebut nama kecuali disusul dengan jabatan beliau, Muhammad Rasulullah. Wa ma Muhammadun illa Rasul. Kanjeng Allah kalau manggil Nabi tidak pernah ya Muhammad, tapi ya ayyuhan Nabi. Itu kan panggilan-panggilan kehormatan. Itu untuk memberi pendidikan kepada kita. Berangkat dari ayat la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a ba'dikum ba'd. Jadi satu ayat itu bisa dilihat dari beberapa sudut pandang. Nah ini, guru saya dulu pernah nyampaikan, Kiai Musta'in Syafi'i, ayat yang sangat masyhur sekali terkait dengan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Itu kan tulisannya wa innallaha lama'al muhsinin. Terjemahan yang ada, sesungguhnya Allah lama'a, yakti teman-teman bersama, kan begitu. Benar-benar bersama orang yang berbuat ihsan, orang yang muhsin. Nah, orang yang muhsin itu cirinya apa? Yaitu tadi jahadu fina. Dan berjihadnya tidak main-main, karena wajahidu fillahi haqqa jihadi. Sehingga slogan ma'had itu kan ijtihadun. Sekarang ijtihadun dulu ya. Jadi diganti, direvisi. Ijtihadun wajihatun, gini saya ya. Kan begitu. Lah ini guru saya pernah menafsirkan begini. Ini lama'a ini maknanya ma'anya bukan makna yang arti beserta, tapi ini fi'il lama'a yalma'u. Lama'a itu apa? Lama'a yalma'u, lam'an itu cemerlang. Jadi kalau diartikan begini, wa innallaha, dan sesungguhnya Allah lama'a mencemerlangkan sapa Allah al-muhsinin ing orang-orang yang berbuat ihsan. Jadi orang yang berbuat ihsan itu tidak dibiarkan oleh Allah, tapi cemerlang, bersinar. Bersinar dengan cara apa? Diberi banyak jalan tadi itu, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Jadi tidak usah khawatir. Jadi begitu, itu kata-katanya sama, ayatnya sama. Belum lagi kalau kita bicara mengenai apa? Al-mafshol. Ini kalau mata kuliah ilmu aswad dulu sudah dibahas itu. Waqaf ibtida. Waqaf itu kategorinya, ada yang memang berhenti, yang waqaf ikhtiari, berhenti, dan itu masih memungkinkan, maknanya masih bisa diakomodir dan masih tidak merusak, itu boleh. Yang tidak boleh itu kalau sampai merusak, apalagi merubah. Ya merubah, merusak, ya. Itu tidak boleh. Itu masuk waqaf qobih, bahkan akbah, kan begitu. Contoh yang sering surat Ali Imran itu apa ayat yang ngarep ya? Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatum muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tasyabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wili. Lah lanjutannya, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Itu memang di banyak mushaf itu di situ waqafnya mim lazim. Tapi termasuk ini yang di disertasinya Ustadz Rozi itu, yang bukunya beberapa teman-teman punya itu baru jilid 1, yang jilid 2, 3, 4 itu ada isinya indeks, termasuk ada tawaran waqaf-waqaf itu. Nah, di ayat ini kan waqaf lazimnya kan di apa memang ayatnya? Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Lalu warrasikhun itu wawunya menjadi pembuka, istinaf dia. Warrasikhuna fil ilmi, orang-orang yang mendalam ilmunya, dalam ilmunya, yaquluna amanna bih. Jadi menyikapi ayat yang ukhor, yang mutasyabihat itu orang-orang ar-rasikhuna fil ilmi hanya mengatakan amanna bih. Kullum min indi rabbina. Lah, kalau itu disambung, maka wawunya berubah jadi wawu ataf, dan itu memungkinkan karena ada mutasyabihat itu yang ditakwil gitu loh. Kecuali para ulama itu yang sudah apa istilahnya ya,
Biasanya wallahu a'lamu bihadzal murad, wallahu a'lamu bimuradihi itu yang fawatihus suwar itu. Walaupun tetap ada yang kemudian seperti alif lam mim itu, alif itu hamzah itu, alif di situ itu Allah, lam Jibril. Kadang begitu. Tapi mayoritas mengatakan kalau fawatihus suwar sudah mufawwad, sudah dipasrahkan kepada Allah. Al-ahruf al-muqatta'ah itu. Kalau wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, enggak apa-apa. Hari ini tutup pulpen. Besok kita bawa gasing. Jadi guyon-guyon. Jadi mainan gasing. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu warrasikhuna fil ilm, berarti ada kemungkinan yang bisa mengetahui ayat-ayat mutasyabihat adalah orang-orang tertentu yang sudah dipilih oleh Allah sehingga ilmunya mendalam. Karena sudah mengungkap ayat mutasyabihat yang ukhor tadi itu, maka di situ dia mengatakan yaquluna amanna bi, sehingga keimanannya semakin menguat. Loh kan bisa begitu. Jadi ini pilihan-pilihan. Jadi memang yang penting yang tidak boleh itu kemudian menafsirkan sakarepe dhewe. Itu yang kemudian falyatabawa maq'adahu minan nar, berdasarkan hawa nafsunya. Sedikit lagi. Memang sedikit aja. Siapa saja ulama-ulama yang memiliki karya atau karangan terkait dengan hadis nuzulil Quran ala sab'ati ahruf, yaitu Al-Imam Abu Ubaid. Oh sudah tadi ya. Ibnul Jazari, Abul Fadl Ar-Razi, Abu Syama Al-Maqdisi, Asy-Syaikh Muhammad Bakhit Al-Muti'i min ulama'il qarnir rabi'a asyar al-hijri. Yang ini termasuk ulama abad ke-14 Hijriyah. Wa qad kataba fihi, wa qad katabalan teman-teman wis nulis fihi ing dalam hadzal hadits sapa Sa'adatud Doktor Abu Mujahid Abdul Aziz Al-Qari, yaitu yang mulia Dr. Abu Mujahid Abdul Aziz Al-Qari. Beliau adalah Amidu Kulliyatil Qur'anil Karim, yaitu dekan Fakultas Al-Qur'anil Karim Sabikon pada masa dulu fil Jami'atil Islamiyah fil Madinatil Munawwarah, di Unisma, Universitas Islam Madinah. Unisma Al-Jami'ah Al-Islamiyah fil Madinatil Munawwarah. Kataba, ini menulis kataba maqalan, yang satu makalah aja dafihi, yang bagus di dalamnya, afada, dan juga bermanfaat, memberikan manfaat. Nasyarathu majallatu kulliyatil Qur'anil Karim wa dirasat al-Islamiyah bil Madinatil Munawwarah, yang disebarkan, diterbitkan dan disebarkan oleh majalah atau jurnal mungkin ya, Fakultas Al-Qur'anil Karim dan Dirasat Islamiyah bil Madinah Al-Munawwarah. Fi adadiha al-awwal, volume yang pertama tahun 1402 Hijriyah, 1403 Hijriyah. Kama sadara haditsan, kama sadara, bagaimana menerbitkan, memunculkan hadisan pada masa kini. Kama sadara hadisan, opo kitabun, kama sadara, bagaimana terbit muncul hadisan pada masa kini, opo kitabun, satu kitab, fidzalika, dalam hal tersebut, liduktur Hasan Diyauddin, jadi karya Dr. Hasan Diyauddin Iter, biunwan, dengan judul Al-Ahruf As-Sab'atu wa Manzilatul Qiraati Minha. Judul tulisan beliau, judul kitab beliau adalah Al-Ahruf As-Sab'ah wa Manzilatul Qiraati Minha, dan posisi qiraat terhadap Al-Ahruf As-Sab'ah. Ada pertanyaan? Oke, monggo. Oh, nggih. Ini perbedaan tanda wakaf. Misalkan kemarin saya pas deres itu enggak sengaja, pas dulu Ustadz pernah
kasih penjelasan yang bacaan walaqad hammat bih wa hamma biha laula. Itu kalau di Quran Kudus itu sotlam. Tapi kalau yang di Quran kayak Khadijah terus yang gitu cek buatan kelintu lam alif sama jim. Nah itu report Ustaz. Misalkan nanti kalau pengertiannya sotlam itu kan lebih baik baca terus gitu. Tapi kan sebenarnya walaqad hammat bih wa hamma biha laula. Nah, di Quran selain itu jim gitu maknanya. Gitu. Ya enggak apa-apa. Jadi kalau terkait dengan al-waqf wal ibtida itu memang pengetahuan lebih lanjut. Saya juga sampai detik ini saya masih bertanya-tanya apa kira-kira yang mendasari yang meletakkan wakaf yang di situ. Saya tidak tahu tadi di mushaf apa yang walaqad hammat bihi wa hamma biha. Lalu di situ jim. Berarti boleh berhenti. Karena begini, karena memang wakaf itu kan bukan al-qat'u. Jadi wakaf itu beda dengan al-qat'u. Kalau di situ al-qat'u maka tidak boleh. Karena al-qat'u itu biasanya sampai pada rasul ayat. Itu pun kalau orang faham wakaf ibtida sebelum al-qat'u mengakhiri bacaan lalu ditutup dengan tasdik shadaqallahul azim, itu biasanya disesuaikan dengan temanya. Makanya salah satu saya pernah beberapa hari yang lalu, ya kira-kira 2 minggu yang lalu ya, itu ngantar teman-teman imam di Sabilillah itu pembinaan ke Al-Mukarram Gus Mun'im. Salah satu yang jadi catatan beliau itu sangat ingin imam-imam itu berhentinya tuh bukan berdasarkan halaman. Kan kalau kita ngaji ngafalkan juz-juzan itu kan ada 10 lembar, ada 20 halaman. Kenapa? Karena menurut beliau, kita wakaf di pojokan sini, itu kadang-kadang temanya belum pas. Sehingga beliau lebih senang itu berdasarkan tema, karena ini soal rasa. Karena beliau sudah sampai pada level rasa. Nah kalau kita masih, ya sementara gak apa-apa, tapi tetap harus mengasah gitu loh. Nah, saya tidak tahu, mungkin pertimbangannya kalau yang jim itu, kenapa kok boleh berhenti? Karena itu bukan al-qat'u. Yang jelas jangan shadaqallahul azim di situ. Karena kalau shadaqallahul azim itu bisa merubah makna. Walaqad hammat bihi wa hamma biha shadaqallahul azim. Padahal kan ada laula gitu loh. Makanya qat'u itu harus pada rasul ayah. Itu pun terkait dengan tema. Contohnya kayak juz 2 itu. Nisor apa itu? Sing wali fid dunya wal akhirah itu nisor yas'alunaka 'anil khamri wal maisir dan seterusnya itu. Kan itu langsung kan kaitannya sama baliknya itu kan. Seret fid dunya wal akhirah wa yas'alunaka 'anil yatama. Nah, yang tepat kalau sotlam tadi itu masih memungkinkan. Saya masih lebih setuju yang sotlam karena sotlam itu kan al-waslu aula. Sambungan itu lebih baik. Ya. Kalau tidak kuat, lebih baik berhenti di mana? Berhenti di mana? Maka kalau saya, ini soal rasa, maka enakan berhenti di walaqad hammat bih wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbih. Kan begitu. Jadi boleh, sampean umpama tidak setuju dengan tanda wakaf, kalau sampean punya dzauq Qur'ani, tapi punya dasar ya, tidak ngawur ya. Pokoknya perasaanku enak mandek ini aja ngono. Ini soal dzauq Qur'ani berarti sudah paham. Makanya Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajah itu mendefinisikan tartil itu yang kedua levelnya itu setelah tajwidul huruf. Jadi kalau masih taklim Quran, tasheh itu masih dalam konteks tajwidul huruf. Ma'rifatul wuquf itu sudah pada tahap keilmuan bagaimana memahami. Karena tidak mungkin orang tak bisa merasakan kalau tidak paham isinya. Perasaku podo ayo ngene-ngene. Tidak bisa, harus ada wa ma'rifatul wuquf. Makanya Sayyidina Ali itu mendefinisikan itu jamik manik itu. Tajwidul huruf ma'rifatul wuquf. Lah orang tahu wakaf itu kan karena tahu makna. Lah enggak ngerti terabas saya kan itu. Maka kita sudah mulai belajar ke sana. Jadi itu soal rasa. Sampean boleh
nggak setuju dengan tanda wakaf yang ada. Lah tanda wakaf itu untuk apa? Itu njagani. Wong Islam itu akeh sing gak paham timbangane sing paham gitu loh. Makanya wis dikek tanda wakaf, wong ngono aja diterabas. Ono sing gawe wakaf dhewe. Loh iya, wakaf gaya sakta. Bismillah. Itu berapa tanafusnya itu kayak opo. Loh contohnya begitu. Ini jangan sampai terjadi. Ya bukan di sini, kalau di sini insya Allah aman semua. Yang di luar sana. Nah kembali ke walaqad hammat tadi. Kan gini, ini pernah saya jelaskan kan begini, Ra. Walaqad hammat bih. Zalikha atau Zulaikha yang Imro'atul Aziz itu punya keinginan yang menggebu-gebu terhadap Yusuf. Walaqad hammat bihi, itu jelas walaqad hammat bihi. Saya lebih cocok wahamma biha, wawunya itu istiqnaf, wahamma biha. Yusuf itu juga punya kerentek tapi harus disambung laula arro'a burhana rabbi. Seandainya Yusuf tidak melihat burhan, tanda yang jelas dari Tuhannya. Karena Yusuf lihat, maka keinginan itu tidak muncul. Karena di situ konteksnya fiilnya adalah hamma gitu loh. Saya sering mencontohkan dulu. Umpama pekan yang lalu saya tiba-tiba ada rapat, saya sudah izin ya kan ada rapat di waktu itu ya, yang rapat dengan Ustazah Dewi itu ya, ada jenengan juga ya. Nah seandainya Kamis yang lalu tidak rapat, maka saya ngaji. Paham maksud saya? Rapatnya terjadi enggak? Rapatnya terjadi. Seandainya saya tidak rapat, maka saya ngaji. Saya ngaji apa enggak? Enggak kan? Yusuf gini gambarannya. Seandainya Yusuf tidak melihat tanda dari Tuhannya, maka dia kepingin. Akhirnya kepingin enggak? Ya enggak. Mantu-mantu aja men. Sudah. Kan tadi gini logikanya. Seandainya Kamis yang lalu enggak ada rapat, ya saya ngaji. Faktanya saya ngaji apa enggak? Enggak kan? Seandainya Yusuf itu tidak melihat tanda Tuhannya, tanda dari Tuhannya, maka dia kepingin. Berarti kepinginnya muncul enggak? Ya enggak, karena jelas beliau melihat tanda dari Tuhan gitu loh. Sehingga keinginan pun itu enggak terbersit. Lah ini yang banyak orang salah paham, dikira wah Yusuf ya podo, karep ya nang Zulaikha. Ini laulannya enggak dibaca, jangan-jangan gara-gara wakaf di wahamma biha. Lah kalau di wakaf di wahamma biha jadinya begitu kesimpulannya. Laulannya belum disebut. Bisa dicek di buku Kitab Syawahid fil I'jaz Al-Qur'ani. Saya lupa fil I'jaz Al-Qur'ani apa fil I'jazil Qur'an. Saya punya itu. Dulu saya fotokopi buku itu waktu semester 2, saya masih ingat. Tapi belum saya baca semua, tak pilih. Itu banyak itu syawahid-syawahid itu terkait dengan kemukjizatan ayat-ayat Al-Qur'an itu, termasuk ayat ini. Laula arra'a burhana rabbi. Sehingga kalau saya baca, saya lebih senang pakai yang bikin wakaf yang pertama itu walaqad hammat bih wes mandeng di kono wa hamma biha laula arra'a burhana rabbi. Nah begitu. Jadi makanya kalau tadi ditanyakan kenapa kok harus ada jim, makanya tadi dugaan saya itu tadi karena itu menganggap wakaf asalkan bukan al-qat'u, tapi kan tetap ini soal rasa gitu loh. Ini khawatirnya nanti ada orang yang salah paham. Nah, sudah baca buku yang tentang Ustadz Rozi itu, bukunya Ustadz Rozi itu, disertasi itu. Nah itu di sana ada, sampean baca di sana, termasuk beliau mengutip ada 7 kitab induk bicara tentang wakaf, mengapa terkait perbedaan sampai pada perbedaan tanda wakaf. Nanti insya Allah mungkin kapan-kapan kan kita bedah, kita bahas juga kalau memang itu perlu. Yaitu pertanyaannya begitu, kok iso beda. Jadi gini, itulah kembali lagi ke Al-Quran itu, bahwa Al-Quran itu termasuk jawami al-kalim. Tadi itu, satu ayat itu bisa makanya tadi kan saya katakan, ada yang memang bisa ditolerir, ada yang tidak bisa. Yang tidak bisa ditolerir itu contohnya, laqad kafara alladhina qalu moro-moro innallaha thalithu thalatha. Ini itu tidak bisa ditoleransi kalau itu. Itu menjadi innallaha thalithu thalatha, malah tidak ada rangkaian dengan qalu tadi. Padahal yang kufur itu yang qalu, rupane qaulnya adalah innallaha
tsalisu salasa. Lek ngono kan malah kaya kita mengatakan innallaha tsalisu salasa. Ya kufur naudzubillah. Laqad sami Allahu qaulal ladzina qalu innallaha faqir. Iki ngawur iku. Itu kalau disengaja dosa itu. Mari mandek wa nahnu aghniya tambah nemen. Ya Allah naudzubillah. Nah, ini contoh yang tidak bisa ditoleransi. Tapi kalau sepanjang tanda wakaf tadi itu masih bisa ditoleransi. Hatta ya, sampai yang la waqfa fi, yang adamul waqfi itu, la waqfa fi itu ada yang bisa ditoleransi, ada yang enggak. Kalau seperti siratal ladzina an'amta alaihim, itu kan la waqfa fi. Itu maksudnya hati-hati ya, ndek kono gak ono wakaf. Tapi kalau ada yang berhenti di situ, itu masih bisa ditoleransi walaupun bukan wakaf tam, jelas bukan tam. Kenapa? Karena memang secara lafaz dia sempurna, tapi secara makna kan terkait erat itu. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Terus yang termasuk dari perhatian itu yang illah, tidak semua illah itu bisa dijadikan ibtida. Contohnya apa? Uhilla lakum, bukan lailatul siyam ya. Yang uhillal yang itu loh rek, hurrimat alaikumul maitatu waddam wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal munkhaniqatu wal mauqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akalas sab'u illa ma dzakaitum. Jangan ngulang dari illah, rusak maknanya. Ngulangnya harus wa ma akalas sab'u illa ma dzakaitum wa ma dzubiha 'alan nusub wa antastaqsimu bil azlam. Jadi kalau ilah, tidak semua ilah, karena itu sangat terkait. Kadang-kadang ada orang sama kayak ini. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati fawsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum. Lah itu ngulang dari wamsahu biru'usikum wa arjulakum. Kalau ngulangnya dari wa arjulakum ilal ka'bain, umpama langsung wa arjulakum, itu tidak pas. Kecuali kalau kiroat yang membaca wamsahu biru'usikum wa arjulikum. Kan ada kiroat lain membaca itu. Kenapa? Karena wa arjulakum itu konteksnya fausilu. Maka tidak pas kalau ibtidaknya mulai dari di situ. Moro-moro wa arjulakum ilal ka'bainin. Malu ya. Itu hal begitu itu ya perlu diperhatikan. Makanya wa ma'rifatul wuquf itu perlu selalu kita usahakan. Begitu kira-kira. Kira-kira. Yang lain? Wonten? Nggih, monggo. Beda konteks. Iya, enggak apa-apa nanti kita konteks kan. Kontek. Dalam sholat. Iya, dalam sholat. Berarti kalau habis baca Al-Fatihah lagi nggak apa-apa. Sampai 100 kali. Jadi apa yang kita lakukan ya? Jadi apa yang kita lakukan itu terkait dengan ibadah. Itu mestinya itu memang harus ada dasarnya, ada contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, riwayat-riwayat yang kemudian oleh para imam madhab, diantaranya Imamuna Asy-Syafi'i yang kemudian mensunnahkan membaca surat setelah surat Al-Fatihah. Itu contoh yang dari Rasulullah itu memilih faqra'u ma tayassara min. Jadi yang selain surat Al-Fatihah, karena Al-Fatihah sudah masuk kategori yang rukun, yang wajib itu. Tapi umpama tidak bisa surat yang lain, mau coba Fatihah mana, ya tidak apa-apa. Tapi kan alangkah lebih baiknya gitu loh. Yo coba Fatihah mana, gitu loh. Di At-Tibyan itu ada penjelasan kan, termasuk kebolehan mengumpulkan lebih dari satu surat dalam satu rakaat itu boleh. Karena Rasulullah itu pernah satu rakaat itu setelah baca Fatihah lalu baca dua surat Al-Mufassal itu, surat yang pendek-pendek itu. Itu pernah begitu. Terus ini sekalian saya sampaikan ya. Kalau panjenengan baca kitab atau buku terjemahan itu tetap
tetap tolong dicek di kitab aslinya. Jadi terjemahan itu buat pembanding aja. Kenapa? Karena saya menemukan, saya tidak sebutkan penerbitnya. Tapi kemarin ada yang wisuda tahfidz yang dapat terjemahan At-Tibyan warna hijau itu, yang kategori bukan 30, kalau yang 30 kan dapat sofa. Ada yang dapat terjemahan At-Tibyan warna hijau itu. Kalau itu saya cek benar sudah. Benar untuk bab yang saya ketahui, tidak tahu kalau yang lain. Di penerbit yang lain, yang terbitannya itu warna putih covernya, terjemahan. Itu ketika saya cek, ada kesalahan yang cukup fatal. Ada 2 dalam satu pembahasan itu loh. Fatalnya begini. Di situ yang dibahas itu adalah membahas tadi yang ditanyakan jenengan, yaitu membaca qiraatus surah ba'da suratil Fatihah. Imam Asy-Syafi'i dalam qaul jadid beliau itu mensunnahkan di semua rakaat, termasuk 2 rakaat terakhir dari sholat yang 4 rakaat. Jadi yang kita pakai ini, yang kita sering tidak baca surat ketika rakaat ketiga dan keempat, itu qaul qadimnya beliau ketika di Irak. Qaul jadidnya di Mesir, itu rakaat ketiga dan keempat tetap disunnahkan. Dia kan enggak sholat, bahkan rakaat 1, 2 kalau bisa tanpa surat. Dan saya bukan sampean. Kalau sampean mesti milih yang panjang-panjang kan. Jadi, nah di situ diterjemah itu begini, Rek. Mestinya itu kan membaca surat setelah surat Al-Fatihah hukumnya sunnah pada 2 rakaat yang terakhir menurut Imam Asy-Syafi'i. Lu ngono iku suratnya itu hilang. Jadinya gini, membaca surat Al-Fatihah pada 2 rakaat terakhir menurut qaul jadidnya Imam Syafi'i itu sunnah. Lu kok malah sunnah Fatihahnya jadi itu kan kalau orang awam baca kan Fatihah itu sunnah. Lu kan malah ngono. Fatal itu. Terus yang kedua, di situ ada kata-kata wal ajizu. Ajiz itu orang yang tidak mampu maca surat Al-Fatihah. Ada ndak orang yang tidak bisa baca surat Al-Fatihah? Ada. Mungkin orang yang mu'alaf, baru masuk Islam, sudah usia dewasa. Belajar Fatihah jika apal-apal. Dia tetap wajib sholat kan? Ya. Ketika sholat apa yang dilakukan? Maka di situ baca tasbih. Kalau tidak bisa, pokoknya meneng yang sekiranya ukurannya kira-kira seperti orang baca surah Al-Fatihah. Lu ngono iku terjemahannya munine apa rek? Orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah, maka dia membaca tasbih. Loh, kan beda orang yang al-ajiz dengan orang yang tidak baca. Lah tidak baca ini orang bisa paham, oh berarti gak mau coba Fatihah, gak apa-apa, pokoknya menang. Kan jadi begitu. Itu contoh kecil. Makanya tetap, terutama teman-teman yang belajar studi Al-Quran, mengutip ulumul Quran Manak Khalil Al-Qattan. Oh, itu terjemahan itu, kitab asli gak dicek kadang-kadang. Kalau yang Mahat Ali tidak diragukan. Langsung kedip-kedip. Mohon maaf Gus. Guyon. Saya tadi itu guyon rek di angkatannya golongan Pak Fitri tadi ya Allah di kantor mang. Ada Pak Fitri tadi ya? Tadi waktu di HTQ tadi ada Gus Rozi barang nih. Neng Isma sampai komen saya tuh ngomong gini, ya Allah mohon maaf kalau saya tuh guyonnya begini. Saya kadang-kadang itu nangis, pengen nangis dengan kata Neng Isma, kata Uma, gak percaya katanya waktu. Yes, guyon lah. Gus Rosi gak konfirmasi, moro-moro saya suruh sambutan. Akhirnya sambitan. Apa wes? Loh ya. Tadi yang hadir kan yang angkatan 18 ya, yang Musaid angkatan 18 tadi. Yang lain? Jadi gampangan ini, boleh apa enggak baca Fatihah? Ya boleh. Wong gak maca ya oleh, ngono-ngono. Sing penting Fatihah ya gak diwaca kan gitu. Lho sampe rakaat 1 2 itu masih Fatihah tok gak ada surat yo. Apa-apa. Begitu. Kan itu sunnah membaca surat. Tapi ya heman. Yang lain? Monggo Gus. Mboten. Yang lain? Ayo ngomong gratis. Pemudan rek gak iso mulih. Ayo Didik, sampai endi rek? Adzan iki ya? Turung Isya. Bismillahirrahmanirrahim. Fadilatu surat Yasin sudah. Sekarang fadilah suratil Kahfi, bukan?
Hah? 69. Oh, masih sini ya. Ayyuma muslimin ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala sallallahu alaihi wasallam ayyuma muslimin wa muslimatin ndi ana wong muslim wong Islam lanang wa muslimatin lan wong Islam wedok muslimah. Kuri'a kang dibacakan indahuma di sisi keduanya baik muslim maupun muslimah apa suratu Yasin surat Yasin wahuma fi sakaratil maut dan keduanya hale dalam keadaan sakaratil maut nazak menjelang wafat menjelang mati. Sakarat pakai sin ya, jangan ada yang doa di fase-fasekan Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, sama keliru. Sakaratil maut jamaknya sakroh, mufradnya sakroh jamaknya sakarat. Wajaat sakratul mauti bil haq dzalika ma kunta minhu tahid, jamaknya sakarat. Rok'ah jamaknya rokaat. Fi sakaratil mauti nazala turun alaihima kepada keduanya bi adadi kulli harfin kelawan jumlah setiap hurufnya. Jadi setiap huruf dari surat Yasin itu turun opo sopo asyratu amlakin 10 malaikat. Tinggal ngitung 10 malaikat satu huruf kali berapa. Yakumuna kang podo ngadeg sopo amlak baina aidiyahuma di antara di samping kanan kiri, di samping tangan keduanya ini. Sufufan hale podo berbaris. Yusalluna alaihima, memohon kepada Allah agar Allah melimpahkan rahmatnya kepada keduanya. Wa yastaghfiruna dan mereka memohon ampun kepada Allah lahuma bagi kedua muslim dan muslimah tadi. Wa yashaduna ghuslahuma dan mereka menyaksikan keduanya ini dimandikan. Wa yatba'una janazatahuma dan juga mengantarkan atau mengikuti ketika jenazah itu dikuburkan. Jadi para malaikat itu yang dari bacaan surat Yasin tadi itu. Wa idza quri'at wallahu a'lam bissawab. Ini kok oleh Fathul Manan mek didik-didik ya. Kesuwen di ininya tadi ya. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barokah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ma'al Qur'an. Allahumma ma'al Qur'an. Allahumma ma'al Qur'an. Ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina wa ahlana wa ashabana min ahlil Qur'an alladhina hum ahluka wa khassatuk. Waj'alna wa iyyahum min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlit tuqah wa min alladhina istafaita min ibadika alladhina waridika. Wa sabaqu bil khairati bi innika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.